Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk di bab 7, yaitu bab pembahasan tentang lingkaran. Lingkaran mungkin sudah pernah kita pelajari di SD. Ya, ini contoh lingkaran ya. Adapun pembahasan dalam bab ini, yang pertama itu kita mengenal lingkaran. Kemudian yang kedua, menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian yang ketiga, menentukan panjang busur dan luas juring. Yang keempat, mengenal garis singgung lingkaran. Yang kelima, menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Dan yang terakhir, menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih di poin 1, yaitu kita mengenal lingkaran. Nah, apa sih itu lingkaran? Nah, kalau bisa kita lihat di sini, ini contoh lingkaran, dan di sini contoh yang bukan lingkaran. Nah, lingkaran itu berupa kurva tutup ya, kurva tutup. Jadi ini saling terhubung, tidak putus. Kalau dia seperti ini, itu namanya kurva terbuka, dia tidak terhubung. Jadi ini bukan lingkaran. Kemudian gambar yang kedua, di sini bisa kita lihat di sini yang disebutnya titik pusat ya. Titik pusat itu R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4. Jadi panjang tiap R-nya itu sama. Nah, R itu sendiri adalah jarak titik pada kurva terhadap titik pusat 0. Jadi ini ya, titik pusatnya 0, titik kurva itu ini yang mengelilingi ya. Sedangkan di gambar yang kedua, dia tidak sama. Jadi gambar R1 nya itu tidak sama panjang dengan R2 nya, tidak sama panjang dengan R3, dan tidak sama panjang dengan R4, sehingga ini tidak disebut dengan lingkaran. Oke. Lingkaran merupakan salah satu kurva tutup sederhana yang membagi bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar lingkaran. Nah, ini yang disebut dengan bagian dalam, yang di dalam, dan bagian luarnya itu disebut dengan bagian luar lingkaran. Nama lingkaran biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya. Nah, misalnya ini titik pusatnya P, berarti dia disebut dengan lingkaran P. Nah, jarak yang tetap antara titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran dinamakan jari-jari, biasanya disimbolkan dengan R. Nah, ini yang disebut dengan R yang tadi ya, jari-jari. Jadi P ke titik luar itu disebut dengan jari-jari. Lanjut. Nah, unsur-unsur lingkaran, apa yang perlu kita ketahui dalam lingkaran? Yang pertama, ada yang disebut dengan unsur lingkaran berupa ruas garis atau kurva lengkung. Nah, dia berupa garis atau kurva melengkung. Pertama ada busur, ada yang dinamakan busur. Kedua ada tali busur. Ketiga ada yang disebut dengan jari-jari yang tadi. Kemudian ada yang disebut dengan diameter. Kemudian ada yang disebut dengan apatima. Kemudian yang kedua ada juga unsur-unsur yang berupa luasan. Jadi dia berupa luas. Nah, ada dua. Di sini ada yang disebut dengan juring dan ada yang disebut dengan tembereng. Nah, kita masuk. Unsur lingkaran yang pertama yang berupa ruas garis atau kurva lengkung. Ya, ini contohnya. Di sini yang pertama itu busur. Nah, busur itu yang mana? Kalau bisa kita lihat di sini, ini ada 3 contoh busur ya. Busurnya yang mana? Yang warna merah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini disebut dengan busur. Nah, disimbolkan dengan begini ya, AD garis lengkung atas ya. Jadi itu disebut busur. Disebut dengan minor kalau dia lebih kecil dari setengahnya, jadi lebih kecil dari 180 derajat. Kemudian mayor itu kalau dia lebih dari 180 derajat. Ini lebih besar ya, lebih besar dari setengahnya, makanya disebut dengan busur mayor. Dan terakhir, kalau dia setengahnya disebut dengan setengah lingkaran. Jadi ini disebut dengan busur setengah lingkaran. Jadi ini contoh busur. Kemudian ada juga jari-jari yang tadi, yang titik pusat dengan titik yang ada pada lingkaran. Nah, ini contohnya titik pusat 0 kepada D, titik pusat P terhadap M, ini cara penulisannya, dan titik pusat Q terhadap Q. Karena dia garis, berarti kita simbolkan dengan garis yang di atasnya.
Kemudian diameter. Diameter itu apa? Diameter itu 2 kalinya jari-jari ya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, kalau tadi jari-jari dari D sampai O saja, sekarang jari-jarinya dari D itu ke B atau B ke D ya. Jadi bukan lagi setengah lingkaran, tapi dia garis lurus. Ini contohnya. Ini disebut garis BD, diameter BD, diameter JM, dan diameter SU. Kemudian tali busur ya. Tali busur itu dia tidak melewati titik pusat ya. Jadi kalau ada garis yang ditarik dan tidak melewati titik pusat, dia disebut dengan tali busur. Bagaimana dengan ini? Ini juga disebut dengan tali busur. Kenapa? Karena dia juga mempertemukan garis lingkaran, titik yang ada dalam titik yang berada di lingkaran ya. Jadi ini contoh dari tali busur. Jadi diameter juga termasuk dalam tali busur. Bagaimana dengan apotema? Nah, apotema dia contohnya seperti ini. Antara tali busur yang ditarik dengan titik jari-jari yang kita tarik tadi. Di sini disebut dengan garis apotema, titik O sampai titik G saja, tidak sampai ke tepi lingkaran. Ini disebut dengan apotema. Ini juga contoh apotema. Kenapa ini tidak memiliki apotema? Karena dia dia berupa diameter, dia tidak berupa apotema. Kemudian yang kedua, unsur lingkaran berupa luasan. Nah, ada yang pertama itu disebut juring. Juring itu luasnya seperti ini ya, juring. Ini contoh juring minor karena dia lebih kecil dari setengahnya. Kemudian ini juring mayor karena dia lebih besar dari setengahnya, dan ini disebut dengan juring setengah lingkaran. Kemudian tembereng itu seperti ini contohnya. Untuk ciri-cirinya sendiri ada di buku ya, bisa kalian baca sendiri. Kemudian ada juga istilah sudut pusat. Nah, sudut pusat itu yang mana? Sudut pusat itu sudut yang berada di pusat. Nah, contohnya ini sudut AOB. Jadi ini sudut pusatnya. Ini juga sudut JPG. Jadi di sini sudut pusatnya, atau di sini alfa, di sini beta. Kemudian di sini sudut pusatnya yang ini ya, sudut pusat di Q. Jadi ini dibaca theta. Oke, terima kasih.